Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom jemaat Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ada yang penuh sukacita? Wah, luar biasa. Boleh berikan senyum kiri kanannya. Meskipun pakai masker ya. Tapi kan tetap ya. Bisa kelihatan kalau matanya sipit. Berarti senyum sipit ya. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh kembali di tempat ini, kita boleh beribadah semoga kebaikan Tuhan. Amin. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Buat semua yang terbaik itu hanya Engkau berikan buat kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami ada saat ini Tuhan Yesus. Semua karena Engkau Tuhan Yesus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena cinta-Mu Tuhan Yesus. Biar itu Tuhan untuk menyampaikan semua rasa syukur kami Tuhan kepada Engkau Bapa yang baik. Pagi hari Tuhan yang mau datang Tuhan dengan penuh syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang layak disembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat cinta-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami boleh ketemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh bercerita-cerita dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami menyampaikan seluruh isi hati kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga rindukan Tuhan Kau yang berbicara langsung kepada kami Bapa yang baik. Kau yang sampaikan apa menjadi isi hati-Mu buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita boleh sembah Tuhan ya. Sama-sama kita boleh angkat pujian kita, mazmur kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau baik. Sebab Kau baik. Dan Kau sangat baik Tuhan. Tuntunan-Mu kami rasakan, arahan-Mu kami dengar Tuhan. Sebab Kau gembala kami, Kau yang tuntun hidup kami, Kau yang pegang tangan kami Tuhan. Dan tak Kau lepaskan genggaman-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang ajaib. Ku percaya Kau Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Tiada lain yang seperti-Mu, yang layak disembah, yang layak dipuji, tinggikan dan diagungkan. Kami muliakan Kau Tuhan. Sebab ku tahu Kau di sini. Sebab ku tahu Kau di sini. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu. Hanya untuk-Mu. Hanya untuk-Mu. Yesus sungguh besar. Sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great. Sama-sama katakan, how great is our God. Katakan, how great is our God. How great is our God. Kami percaya Tuhan. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. And how great is our God. Lord, you are great, Lord. How great is our God.
and always see how great is our God. Katakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Name above all names, Lord. Name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names, Lord. Name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names, Jesus. Name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names, Jesus. Name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Say how great is our God. Is our God. Sing with me how great is our God. Is our God. And always see how great is our God. How great is our God. Yes. How great is our God. Sing with me how great. Saya udah semua bagi berdiri. Is our God. And always see how great. Sama-sama katakan how great Jesus is our God. How great is our God, Jesus. How great is our God. Sing with me how great is our God. And always see how great is our God. Kaya katakan how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Always see how great, and always see how great, and always see how great, Sama-sama katakan is our God. Kami katakan kau besar Tuhan. You are
are the greatest God we have, Lord. We love you, Lord. We hand over our life to you, Jesus. Heal my life. Heal my life, Lord. Lead me. Lead me. Jesus. Hallelujah, Tuhan Yesus. Hallelujah. 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 Yesus. Yesus. Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya Yesus. Tuhan yang ku percaya, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa, dan Kau yang layak disembah. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami mau ngalir Tuhan di dalam Kau Tuhan Yesus. Kami mau ngalir Tuhan di dalam Kau Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita boleh pejamkan mata kita, diam sejenak, biarkan Tuhan yang berbicara. Biarkan Tuhan yang berbicara. Dia Allah yang besar, Dia gembala kita, biarkan Dia yang bicara. Biarkan Dia yang tuntun kita, biarkan Dia yang arahkan kita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bukakan telinga kami Tuhan, bukakan mata kami Tuhan, bukakan hati kami Tuhan, biar bisa lebih peka Tuhan dengan Engkau Tuhan Yesus. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God. Sekali katakan, how great is our God, Yesus. How great is our God, you are great Lord. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Yeah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. We see how great, and all we see, and all we see how great, and we will see, and all we see how great, sama-sama katakan, is our God. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini pengakuan kami Tuhan Yesus, ini pengakuan dari hati kami Tuhan. Kami katakan kami punya Allah yang luar biasa besar dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap sama memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Yang bersedia kita boleh lambaikan tangannya. Luar biasa. Kita pandu dengan sukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang tak berkesudahan Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus, rahmat-Mu tak berkesudahan sampai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Selamanya kasih Allah, yes Lord. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dan rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kalian katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang raja. Sama-sama selamanya, yes Lord. Haleluya. Yang percaya Tuhan ada di tempat ini boleh sama-sama angkat tangannya. Kalau kita percaya Tuhan ada di tempat ini, kita mau beri yang terbaik. Amin. Jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan tenagamu. Mumpung masih kuat, mumpung masih sehat. Karena di luar sana banyak yang sakit. Kita bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita saat ini sehat, kita bisa memuji Tuhan. Mari sama-sama kita ngomong. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah penyelamatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia
bagiku. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Keluarga saat ini Tuhan, karena Kau, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali katakan, Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah yang baik. Baik-baik, saya baik orang duduk. Kita punya Tuhan yang luar biasa baik, amin. Setiap hari pasti baru yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Selama kita minta. Karena kalau kita nggak minta ya percuma. Biar meskipun Tuhan tahu, tapi kalau kita nggak minta ya. Kalau orang bilang berdoa sampai Tuhan bertindak. Jadi terus kalau hari ini kita belum dijauh doa kita, minta terus sama Tuhan, nyembah terus, doa terus sampai Tuhan bergerak. Tiba saat kita diberi di sini kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang mendengar Tuhan Yesus. Setiap seruan kami Tuhan Yesus. Bahkan Kau yang melihat Tuhan keadaan kami Tuhan Yesus. Kau yang tahu isi hati kami, bahkan Kau yang lebih tahu Tuhan daripada kami sendiri Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan sebagai gembala Bapak yang baik, pimpin kami Tuhan Yesus. Ini kami domba-dombamu Tuhan, ini kami anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sama kita katakan, Bapak Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sembah Tuhan Yesus. Oh Yesus, kekuatan dalam hidupku, kota bentengku, pengharapanku. Kau sumber sukacitaku Tuhan, Kau sumber kemenanganku Bapa, Kau sumber ketenangan dalam hidupku. Dan ku hebat karenamu Tuhan, ku bisa karenamu Bapa. Kau Allah yang menuntun hidupku Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kau Allah yang kami sembah Tuhan, Kau Allah yang kami tinggikan, satu-satunya yang ku andalkan. Yesus, Yesus, pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku Bapa, jangan lepaskan. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku Bapa, pegang tanganku, pegang kami Tuhan Yesus, pegang kami Bapa yang baik. Kalau kami yang pegang Kau Tuhan, kadang-kadang kami bisa lepaskan Tuhan Yesus. Kalau kami yang pegang Kau Tuhan, kalau kami yang kejar Kau Tuhan, kadang-kadang kami tinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan, pegang tangan kami Bapa yang baik, pegang tangan kami Tuhan. Kalau Kau yang pegang Tuhan, Kau gak mungkin lepaskan Bapa yang baik. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti sesama hambanya. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sebelum kita akan doa firman, mari mungkin saya minta guru sekolah minggu beserta dengan anak sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah sekolah minggu boleh mungkin maju sampai batas di sini ya. Ada yang ikut ya, Jennifer boleh, Jordian maju ya, di sini aja sampai batas ini. Kita akan berdoa buat guru dan beserta dengan anak sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Ya, mari kita berdoa buat ibadah ini. Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, demikian juga bagi anak-anak yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati akan ibadah ini Tuhan, sebab kami percaya bahwa mereka adalah generasi yang Tuhan rindukan untuk senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menjadi anak-anak panah yang siap pada waktunya untuk dilesakkan Tuhan sampai kepada tujuan sasaran seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati akan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu sehingga melalui ibadah sekolah minggu ini anak-anak boleh bertumbuh di dalam iman, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan mereka akan menjadi biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Silakan bagi guru sekolah minggu ya, ibadahnya diadakan di bawah. Nah, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami tahu bahwa ibadah ini adalah ibadah-Mu Tuhan. Bukan tentang kami, tapi tentang Yesus yang hadir, yang bertahta, yang berkuasa. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami menginginkan Engkau. Kami rindu, lapar, haus akan firman-Mu Tuhan. Sebab melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan, hidup kami boleh diubahkan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kebaikan yang terus menerus Tuhan nyatakan di sepanjang hidup kami. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus ajari kami, beri kami hikmat, pewahyuan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami, sehingga kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini boleh memerdekakan hidup kami dari pola pikir yang salah, dari cara pandang yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Mari Roh Kudus, sebab ini adalah ibadah-Mu, kami mengizinkan kuasa pekerjaan daripada firman-Mu dan pekerjaan daripada Roh Kudus yang akan bergerak di tengah-tengah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Amin. Ya. Shalom. Ini jangan jadi rutinitas ya. Apa kabar? Luar biasa ya. Amin. Karena Tuhan kita luar biasa ya. Karena ini adalah ibadah. Ini adalah sebuah persekutuan daripada orang-orang percaya. Maka saya rindu kita ini saling nyapa. Ya, mungkin selama ini kita cuma ketemu muka gitu ya, tapi nggak nyapa. Mari saya izinkan mungkin 2-3 menit sapa kiri kanan yang belum kenal ya, ngomong bilang Tuhan Yesus memberkati, bagaimana kabarnya ya kan. Mungkin selama ini nggak pernah lihat, cuma sekedar ibadah, tapi kita lihat buka satu dengan yang lain ya. Amin. Sudah lama gak ketemu mungkin ya. Semua itu karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa persekutuan kita itu harus ada kasih mesra, kasih persaudaraan. Amin.
kita disatukan di dalam kasih Tuhan walaupun kita berbeda, ya, walaupun kita dari latar belakang yang berbeda, tapi biarlah kita saling mengasihi, saling memberkati, maka itulah yang Tuhan inginkan sebagai saudara di dalam Kristus, keluarga di dalam kerajaan Allah. Oke, ya, hari ini saya akan menjelaskan atau men-sharingkan firman tentang hati yang lapang. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita baca dulu ayat ini, nanti kita akan tahu dulu apa itu hati yang lapang. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya. Satu, kita akan baca bersama-sama karena ayat ini nggak terlalu panjang, ya. Kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Oh sorry, ya benar. Kisah Rasul 9 ayat 26, ya, sampai 28. Oke. 1, 2, 3. Ketika Saulus tiba di Yerusalem, ia mencoba untuk bergabung dengan para murid. Akan tetapi mereka semua takut kepadanya karena tidak percaya bahwa ia adalah murid. Namun Barnabas menggandeng Saulus dan membawanya kepada para rasul, lalu menceritakan kepada mereka bagaimana ia telah melihat Tuhan di dalam perjalanan dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya, serta bagaimana ia dengan berani telah berbicara dalam nama Yesus di Damsyik. Dan Saulus bersama-sama dengan mereka ketika mereka masuk dan keluar dari Yerusalem sambil berbicara dengan berani dalam nama Tuhan. Nah, sebelum kita lihat akan firman Tuhan ini, ya, cerita yang kita baca lewat Alkitab hari ini, kita harus tahu dulu apa itu hati yang lapang. Ya. Kenapa kita perlu hati yang lapang? Kita tahu bahwa pergumulan hidup, masalah hidup yang kita alami ini, tantangan yang kita alami silih berganti dan tidak pernah berhenti, betul ya? Dan seringkali waktu masalah-masalah itu datang bertubi-tubi dalam hidup kita, seringkali kita sudah enggak tahan, ya, tidak tahan sampai ada istilah katakan sudah sesak hati, ya. Hati saya udah sesak karena kenapa? Ini masalah satu belum selesai, masalah yang lain datang lagi. Sehingga hati kita menjadi sesak. Dan kalau hati kita menjadi sesak, maka tentunya kita akan jadi stres, depresi. Jangan dikatakan, wah, orang Kristen mah pasti bisa mengatasi stres. Gampang itu stres. Kalau kita nggak di dalam Tuhan, stres itu bisa menjadi depresi, bahkan bisa sampai kepada tindakan yang lebih parah lagi, yaitu apa? Bunuh diri. Jangan dikatakan, oh, orang Kristen mah jarang bunuh diri. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Ada banyak contoh mereka yang sudah kenal Yesus, sudah mungkin hidupnya nyaman, sudah merasa bahwa saya sudah Kristen lah, gak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang nekat dan parah seperti itu. Kalau kita tidak terus mencari Tuhan, kalau kita tidak menyerahkan terus hidup kita ke dalam kehendak Tuhan, maka kita bisa juga menjadi depresi, stres, bahkan mengambil tindakan bunuh diri. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kesesakan yang melanda hidup kita itu datang, kesukaran yang begitu berat menimpa hidup kita, maka kita harus punya sebuah hati yang besar, atau disebut sebagai hati yang lapang. Amin. Karena kita tidak bisa mencegah orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Kita tidak bisa menghindari orang-orang bersikap tidak adil kepada kita. Kita sudah berbuat baik, tapi sikap orang di mana kita berbuat baik malah berbeda. Mereka bersikap tidak baik, mereka bahkan menyakiti kita dan bisa membuat kita menjadi tawar hati, bisa menjadi pahit hati, kita menjadi sesak hati. Tapi yang kita butuhkan untuk hal ini adalah
kita harus punya hati yang lapang, jiwa yang besar, hati yang luas. Ini yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita, sehingga kita akan mampu mengatasi setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita mendapatkan hati yang lapang itu? Tentunya caranya adalah kita berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang luas, ya, hati yang besar, jiwa yang besar, hati yang lapang, sehingga waktu ada orang yang mungkin menyakiti kita, kita bisa mengampuni, kita bisa bermurah hati, kita bisa melakukan kebaikan, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan kehendaki waktu kita berdoa, supaya kita punya hati yang lapang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah contoh di Alkitab, seorang hamba Tuhan atau disebut sebagai raja. Dia adalah anak dari Raja Daud bernama Salomo. Suatu kali waktu dia ditapiskan menjadi raja atas Israel, dia berdoa kepada Tuhan. Doanya apa? Dia tidak minta kekayaan, amin, tapi dia minta apa? Hikmat. Dan apa yang Tuhan berikan untuk Salomo bisa memiliki hikmat Tuhan. Karena hikmat itu tentunya luar biasa, betul ya? Hikmat kalau Tuhan berikan ini, kalau seandainya tidak punya wadah yang besar untuk menampung hikmat Tuhan, yang ada hikmat Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Kalau Tuhan mau berikan hikmat kepada seseorang, maka seseorang ini harus punya wadah yang besar. Kalau enggak, percuma. Yang ada, yang Tuhan berikan itu tidak maksimal. Ya, mari kita lihat firman-Nya di dalam di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Ya. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Saya akan bacakan ayatnya. Ini judul perikopnya adalah Hikmat Salomo. Allah mengaruniakan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang luar biasa, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Lihat, waktu Salomo minta kepada Tuhan hikmat, maka Tuhan mengaruniakan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang luar biasa, serta apa? Akal yang luas. Nah, akal yang luas ini seringkali kita berpikir, oh, kepintaran, kecerdasan. Tapi kalau kita lihat, perhatikan di dalam terjemahan yang lain, apa itu akal yang luas yang Tuhan berikan kepada Salomo di dalam terjemahan ILT, ya. Mari kita lihat dalam terjemahan ILT, Indonesia Literal Translation. Dikatakan begini. Dan Elohim mengaruniakan hikmat dan pengertian yang luar biasa kepada Salomo, dan apa? Kebesaran hati sama seperti luasnya pasir di tepi laut. Jadi waktu Salomo minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat untuk memimpin bangsa Israel ini yang besar ini. Maka Tuhan memberikan hikmat, Dia berikan pengertian yang luar biasa kepada Salomo, serta apa? Yang Tuhan butuhkan wadah, yaitu apa? Hati yang besar. Kebesaran hati, hati yang lapang, sama seperti luasnya itu seperti apa? Pasir di tepi laut. Siapa yang pernah ngitung pasir di tepi laut? Itu gak kehitung ya. Sampai kita mati pun gak selesai kita hitung-hitung pasir di laut jumlahnya berapa. Tuhan berikan sebuah hati yang besar. Karena kalau Tuhan mau pakai seseorang, Dia butuh wadah. Amin. Wadah itu adalah hati. Dan hati yang lapang, hati yang besar, hati yang luas seperti pasir di laut. Itulah yang akan membuat kita punya hikmat, sehingga hidup kita akan menjadi berkat, ya. Hati yang besar. Sama seperti begini. Kita minta berkat Tuhan. Tuhan, saya minta berkat Tuhan. Kata Tuhan, oke, saya akan beri berkat. Terus waktu Tuhan lihat wadahnya, aku punya wadah apa? Ini Tuhan,
saya punya sendok. Wah, kata Tuhan, saya kasih sedikit aja deh, karena kenapa wadahmu cuma nampung air ini cuma mungkin sesendok. Terus kata Tuhan, nggak ada yang lebih besar lagi. Oke Tuhan, saya berikan ini Tuhan, ini wadah saya. Apa? Itu dulu gelas. Ya. Gelas cuma sekali minum selesai. Terus Tuhan bilang, nggak ada yang lebih besar lagi. Oke Tuhan, saya berikan ember. Ya udah. Tuhan bilang, ya udah, sesuai dengan wadahmu, sesuai dengan kapasitasmu, sesuai dengan apa yang kamu punya, aku berikan. Ya kan? Nggak mungkin Tuhan berikan melebihi dari yang merupakan kapasitas kita. Tapi kalau kita mau menjadi wadah seperti samudra raya, ya, karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang besar. Waktu Tuhan berikan hikmat kepada Salomo, dia nggak berikan yang kecil. Bicara soal pasir di tepi laut besar. Nah, kalau kita meminta juga kepada Tuhan, kita harus siapin wadah. Wadah kita harus samudra raya. Kan firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Pertanyaannya, seberapa besar pancaran kehidupan itu memancar melalui hidup kita, tergantung kualitas, kapasitas hati kita. Kalau kapasitas hati kita seperti saluran air yang cuma pipa ukuran sekian, ya sebegitulah apa yang kita bisa pancarkan, aliran yang bisa kita pancarkan. Tapi kalau kita minta, Tuhan, saya mau hati saya ini seperti aliran sungai, ya, yang mengalir deras, ya terjadi menurut iman kita. Tapi kalau mau lebih nggak apa-apa, kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau memancarkan kehidupan yang ada dalam hidup saya, kehidupan Tuhan yang ada dalam diri saya, seperti gelombang-gelombang samudra raya. Wow, itu baru luar biasa. Amin. Itulah pentingnya kita memiliki hati yang besar, hati yang lapang, hati yang luas. Maka kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Nah, kalau kita lihat cerita tadi yang kita kembali di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu di dalam di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Karena inilah kalau teknologi seringkali waktu salah pencet jadi berubah semua, yang mesti diulang lagi. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana Saulus saat dia mau menggabungkan diri dengan pengikut Kristus, ya, kita lihat di PPT, banyak jemaat yang takut, ya. Karena kenapa? Karena Saulus terkenal sebagai orang yang mendukung penyiksaan kepada para pengikut Kristus. Jadi zaman dahulu udah ada yang namanya track record. Kalau zaman sekarang namanya jejak digital. Ya. Nah, jadi jemaat melihat bahwa Saulus ini adalah penyiksa jemaat. Terus dia datang kepada jemaat di Yerusalem dan mengatakan bahwa dia sudah bertobat, dia sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, dia sudah diubahkan Tuhan, dia katakan, dia bersaksi, dia sudah berani memberitakan Injil tentang Yesus di kota Damsyik. Wah, tapi jemaat juga nggak begitu percaya sepenuhnya, karena mereka takut, mereka curiga, wah jangan-jangan ini Saulus ini penyusup, ya kan? Banyak kan sekarang juga mengaku-ngaku sudah percaya Yesus, sudah ketemu Yesus, sudah bertobat, tapi belum. Nah, jadi jemaat nggak percaya. Jemaat bilang, wah, mana mungkin ini penyiksa jemaat, ya, udah terkenal bahwa dia ini membunuh jemaat Tuhan, kok dalam waktu singkat berubah 180 derajat. Wah, ini nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ya. Yang terjadi adalah Barnabas, ya, katakan bahwa tetapi Barnabas membela Saulus dan menceritakan perjumpaan Saulus dengan Tuhan dan memastikan Saulus memang sudah bertobat. Dan berkat Barnabaslah Saulus dapat diterima oleh jemaat yang lain.
Jadi di sini kita lihat kebesaran hati dari seorang Barnabas. Di tengah orang-orang jemaat tidak mempercayai apa yang sudah dialami oleh siapa, Paulus atau Saulus, tapi Barnabas punya hati yang berbeda. Ya, dia tidak hanya mengikuti perasaan hatinya bahwa dia melihat bahwa ini Saulus ini pembunuh. Mungkin ada beberapa jemaat melihat sendiri bagaimana Saulus memerintahkan orang untuk membunuh orang-orang Kristen. Hatinya mungkin menjadi pahit dan bilang, mana mungkin itu Saulus, itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia benar-benar mencari membunuh orang Kristen. Tapi Barnabas punya hati yang berbeda. Dia punya hati yang lama. Dia punya hati yang besar. Dia tahu kalau sungguh-sungguh Saulus sudah berubah dan Tuhan sudah mengampuni dia, dia sungguh-sungguh sudah bertobat, masa kita nggak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Saulus? Jadi Barnabas mungkin mencari tahu, atau mungkin dia juga tidak mencari tahu, karena Barnabas ini punya karunia yang diberikan kepada Tuhan adalah nubuat. Dia seorang nabi di dalam jemaat mula-mula. Jadi panggilan Barnabas pada waktu itu dia adalah seorang nabi. Karena begini ya, di perjanjian baru atau misal di jemaat mula-mula ini ada nama-nama yang Tuhan berikan atau murid-murid Tuhan berikan kepada jemaat. Ya misalnya begini, kalau kita nanti lihat ya, bahwa Barnabas ini bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Yusuf. Tapi tahu-tahu berubah menjadi Barnabas. Kenapa bisa berubah? Karena diberikan nama baru oleh murid-murid Kristus atau rasul-rasul. Kenapa bisa diberi nama baru? Karena rasul-rasul itu melihat sikap, tindakan, perbuatan dari Barnabas, sehingga diberi gelar nama itu, diberikan nama yang baru. Jadi udah merupakan hal yang umum di dalam budaya Yahudi, nama itu bisa lebih dari satu. Diberikan pada waktu orang itu sesuai dengan sikap perbuatannya. Jadi Barnabas ini artinya apa? Barnabas artinya anak penghiburan. Sebenarnya yang seharusnya diterjemahkan kata Barnabas ini Barnabai, artinya anak nabi. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata kata Barnabai ini sebagai seorang nabi, karena memang dia punya karunia nabi, ternyata jemaat atau rasul-rasul melihat bahwa lebih tepat dia disebut sebagai Barnabas karena dia adalah anak penghiburan. Apa itu anak penghiburan? Orang yang suka menasehati, orang yang suka memberi dorongan, orang yang memiliki karunia memberi semangat, encourage. Ini adalah DNA daripada Barnabas. Ya, dia punya hati yang luas, dia punya hati yang besar, sehingga dia bisa menerima kekurangan orang, kelemahan orang, dan dia bisa membawa orang itu menjadi berubah, ya, dengan karunia, dengan kemampuan yang Tuhan beri kepadanya, sehingga orang itu bisa menjadi bisa dipercaya. Kalau orang sudah bisa dipercayakan, dia minimal dia timbul sebuah keyakinan, wah saya pasti bisa, betul ya. Karena ada, saya ingat katanya kalau sampai siapa yang kebalikannya saya lupa, kalau misalnya seorang istri ngomong sama suaminya, saya sudah tidak mempercayai kamu. Waduh, kalau sampai seorang istri ngomong begitu kepada suami, biasanya suami ini bisa mati berdiri ya, bisa merasa, masa saya udah gak dipercaya istri saya, padahal saya sudah membuktikan kasih saya, cinta saya hanya karena satu perbuatan mungkin salah. Wah, kalau sampai perkataan itu, makanya istri-istri jangan sampai keluar perkataan itu ya, mengatakan bahwa saya sudah tidak mempercayai kamu. Waduh, itu sakitnya tuh di sini atau di sini. Dua-duanya gitu ya. Nah, tapi kebalikannya, kalau seorang suami mengatakan kepada istri, ini juga jangan sampai keluar dari mulut ya, terutama anak-anak muda ini jadi pelajarannya yang mau menikah ya. Jangan sampai mengucapkan kata-kata begini. Ya, mengatakan bahwa
saya menyesal menikah dengan kamu. Waduh, itu sakitnya tuh di sini dan di sini. Wah, udah pakai koyok ya sampai tujuh yang koyok 7 itu nggak bisa juga hilang. Kalau sampai kata-kata itu keluar, itu butuh waktu pemulihan yang cukup lama. Dan jangan sampai terucap kata-kata itu ya. Kalau sudah disampaikan di sini jangan pakai itu jadi senjata ya. Tapi itu betul-betul dibuang dari kamus kita. Jangan sampai keluar kata-kata demikian. Karena itu sangat menyakitkan pasangan satu dengan yang lainnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di dalam ini. Jadi kita melihat kita akan belajar tentang pribadi Barnabas. Kalau dipikir Barnabas ini orangnya hebat. Dia bukan bagian dari rasul, tapi dia dipanggil Tuhan dengan sebuah pelayanan, bahkan dikatakan bahwa dia ini sebenarnya bisa disebut sebagai pendiri gereja, pendiri kekristenan. Karena pertama kali orang itu disebut Kristen terjadi di Antioquia. Orang berpikir yang memulai ini adalah Paulus, tapi ternyata kalau kita lihat sejarah dari Alkitab yang kita bisa juga lihat, ternyata Barnabas lah yang menjadi juga yang memulai sehingga Antioquia menjadi kota Kristen. Banyak orang Kristen bertobat di sana. Walaupun bukan pelayanan pertama dari Barnabas untuk kota Antioquia. Ternyata ada orang-orang penginjil yang juga nggak terkenal, yaitu orang-orang Kirene dan orang-orang Siprus yang memberitakan Injil di kota Antioquia sehingga Antioquia menjadi kota kekristenan yang besar pada masa itu. Ya. Oke, nah kita lihat ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari hidup Barnabas, yaitu orang yang memiliki hati yang lapang. Yang pertama adalah memberi dan berbagi ke orang lain. Nah, salah satu ciri dari orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang besar, adalah suka memberi dan berbagi kepada orang lain. Betul nggak? Dia nggak mungkin kalau misalnya dia nggak punya hati yang lapang, dia punya hati yang sempit, dia merasa bahwa udah hidup saya untuk diri saya. Tapi kalau punya hati yang lapang, dia akan menjadi orang yang memberi dan berbagi ke orang lain. Ayatnya di dalam 36 sampai Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37 berkata demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Coba lihat bahwa di jemaat mula-mula ini ada sebuah bisa dibilang bukan budaya ya, ada sebuah hati yang mengasihi Tuhan, sehingga mereka menganggap bahwa milik pribadi mereka adalah milik bersama. Tapi ini bicara soal harta ya, bukan yang lain. Yang lebih daripada itu nggak boleh. Maksudnya jadi milik bersama gitu ya. Tapi harta. Jemaat mula-mula itu dia punya kerinduan bahwa apa yang mereka miliki ini adalah pemberian Tuhan, milik Tuhan. Jadi mereka akan tidak segan-segan untuk berbagi, bahkan menjual tanah, menjual ladangnya, menjual apa yang mereka miliki, dan dipersembahkan di depan kaki rasul-rasul untuk dibagikan sesuai dengan kebutuhan dari jemaat, sehingga mereka yang diberkati ya akan memberkati orang yang berkekurangan, sehingga semuanya menjadi hidup diberkati. Ini sebuah sikap yang dimiliki oleh jemaat mula-mula oleh karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan tentang kasih Tuhan, karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa mereka hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Mereka penuh dengan kemurahan hati, mereka penuh dengan kebaikan hati, mereka penuh dengan orang memiliki sikap mau menolong, mau membantu orang. Inilah yang dimiliki oleh jemaat mula-mula. Dan Barnabas adalah salah satu. Kenapa dari sekian banyak jemaat ya yang melakukan hal ini? Alkitab hanya mencatat tentang 2 orang yang menjual hasil tanah atau ladangnya, terus diserahkan kepada kaki rasul-rasul. Hanya ada 2 contoh.
Yang pertama siapa tadi yang kita baca? Barnabas. Dan yang kedua siapa? Yang malah menipu Petrus. Bernama siapa? Ananias dan Safira. Jadi dari sekian banyak jemaat yang memiliki hati memberi, hanya diberikan 2 contoh. Yang pertama tentunya adalah orang yang bisa dibilang orang yang betul-betul memberikan teladan melalui hidupnya, yaitu Barnabas. Jadi ternyata Barnabas itu adalah seorang yang murah hati, punya hati yang lapang, ya. Dan Barnabas juga dengan tulus menjual ladang dan uangnya untuk diberikan kepada para rasul dan dipergunakan dalam pelayanan. Nah, seseorang kalau sudah memberikan sesuatu, ya tentunya kan dia benar-benar ya percayakan bahwa apa yang dia beri ini akan berguna buat orang yang diberikan. Mau dipakai untuk apa? Ya terserah gitu ya, karena dia sudah percaya. Nah, jemaat mula-mula mempercayai rasul-rasul bahwa apa yang mereka miliki, mereka lihat mereka punya ladang tapi ada orang miskin di sekitar mereka, maka mereka percayakan, mereka jual, mereka gak bagi langsung tapi mereka apa? Serahkan kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasul tahu dan mengerti siapa yang perlu dibantu, sehingga apa yang mereka tabur, ya, pemberian-pemberian dari jemaat itu tepat sasaran, ya, tepat seperti yang Tuhan kehendaki, karena mereka sangat mempercayai rasul-rasul. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa hal itu diterima oleh para rasul, tidak seperti persembahan Ananias yang membuatnya dihukum Tuhan karena tidak memiliki ketulusan dan hanya mencari penghargaan manusia. Ya, jadi kita belajar dari Ananias dan Safira, karena mereka hanya mencari penghargaan, hanya pamer, mau kelihatan wah dia ternyata memberi. Ternyata dipikir memberi semua, tapi ternyata memberi sebagian. Nah, ini Tuhan melihat hati daripada Ananias Safira dan mereka berdusta di hadapan Tuhan, maka seketika itu juga mereka mati di hadapan rasul-rasul. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana orang yang lapang hati ini dia suka memberi, dia suka berbagi kepada orang lain. Ya. Dan yang kedua yang kita bisa lihat tentang orang yang punya lapang hati dari kehidupan Barnabas yang kita belajar hari ini adalah yang kedua, dia tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Ya, tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Firman Tuhan berkata begini: setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kita baca tadi ya, sudah baca tadi. Nah, jadi gini, orang yang punya lapang hati atau dalam hal ini kehidupan daripada Barnabas adalah dia adalah orang yang tidak iri kepada keberhasilan orang lain. Kalau kita tahu ceritanya yang kita baca tadi, bagaimana Barnabas itu diutus oleh rasul-rasul dari Yerusalem untuk pergi ke Antiokhia. Karena rasul-rasul ini mendengar di Antiokhia ini sudah banyak orang Kristen dari bukan Yahudi. Karena pada waktu itu masih banyak ya murid-murid ini menganggap bahwa keselamatan itu hanya milik orang Yahudi. Jadi waktu mereka mendengar kabar, tentu lewat surat, bahwa sudah banyak orang Kristen dari suku atau bangsa lain di luar dari Yahudi, maka mereka mengutus Barnabas untuk melihat apa yang terjadi di Antiokhia. Dan waktu Barnabas melihat kota Antiokhia dan melihat orang-orang Kristen di sana, hatinya bersukacita. Ya,
Dia tidak merasa, wah ini siapa ini yang buat? Ini yang melakukan penginjilan siapa? Orang dan bukan dari Yahudi. Kenapa mereka melakukan pelayanan memberitakan Injil tentang Yesus yang merupakan orang Yahudi? Bisa saja dia nggak terima. Tapi apa yang dilakukan oleh Barnabas mendengar bahwa ternyata di kota Antiokhia yang bukan orang Yahudi banyak yang sudah terima Yesus. Dia bersuka cita. Dia bersyukur, dia bersuka cita karena banyak orang Kristen di kota Antiokhia. Ya, kemudian dikatakan bahwa karena Barnabas itu adalah orang yang baik, dan maka sejumlah orang itu dibawa kepada Tuhan. Karena dia disebut anak penghiburan. Anak penghiburan ini saya katakan tadi adalah seorang encourage, orang yang memberi dorongan, orang yang memberi semangat. Tapi orangnya ceria. Tentunya Barnabas ini seorang ceria. Dia pengen supaya orang itu terhibur. Biasanya kan kalau orang yang sedang bete, ya yang sedang lagi banyak masalah, kalau melihat orang yang ceria, seneng ya. Orang yang suka bikin ketawa gitu kan, hatinya jadi plong. Wah, seneng nih dekat sama orang yang, apalagi dia punya karunia bukan saja menghibur, maksudnya menghibur orang yang sedang sedih sehingga menjadi tertawa, tapi juga memberikan dorongan, memberikan semangat. Nah, ini adalah karunia yang dimiliki oleh Barnabas. Nanti kita lihat karunia itu begitu efektif dalam kehidupan Barnabas sehingga kadang-kadang disalah mengerti dan tidak dipahami oleh orang-orang, bahkan oleh sesama pelayan ya pada masa itu ya. Nah, jadi di sini lalu setelah dia lihat Antiokhia ini sangat terjadi kebangunan rohani yang besar, maka dia mengajak siapa? Saulus. Dia ingat kepada Saulus. Dia tahu Saulus ini punya potensi yang luar biasa. Peristiwa ini terjadi sekitar 12 hampir 10 atau 12 tahun, di mana Saulus ini sudah nggak tahu kabarnya kemana. Karena kenapa? Karena dia ini kan ditolak oleh jemaat Yerusalem dan dikejar-kejar oleh orang Yahudi untuk dibunuh. Karena selama ini Saulus dianggap sebagai orang kepercayaan orang Yahudi untuk mengejar orang Kristen. Tapi setelah dia berubah 180 derajat, maka orang-orang Yahudi mau menangkap dan membunuh Saulus. Sehingga Saulus harus pergi, menyembunyikan diri. Dan setelah Barnabas tahu dia ada di Tarsus, maka Barnabas mengajak Saulus yang mungkin sudah dia pelayanan di tempat yang tersembunyi, diangkat oleh Barnabas untuk masuk ke pelayanan yang lebih umum, lebih besar. Dibawa dari Tarsus ke mana? Ke Antiokhia. Karena Barnabas tahu ini kebangunan rohani sedang terjadi di Antiokhia. Mereka butuh pelayan. Dan Barnabas ingat, Sauluslah yang bisa dipakai Tuhan untuk membuat Antiokhia ini menjadi besar. Dan apa yang dilakukan? Dia ajak Saulus, dan bersama dengan Saulus, Barnabas dan Saulus mengajar selama berapa lama? 1 tahun di kota Antiokhia. Dan untuk pertama kalinya orang disebut Kristen ada di kota Antiokhia. Jadi disitulah Saulus menjadi terkenal. Barnabas tidak menjadi terlalu terkenal. Karena kenapa? Karena Saulus ternyata selama 10-12 tahun dia menyendiri, dia tersembunyi, dia memiliki pergaulan dengan Tuhan, sehingga waktu Barnabas bawa dia betul-betul sudah menjadi orang yang siap dipakai dalam pelayanan. Ya, dia punya pengalaman-pengalaman roh, ya, dibawa ke surga tingkat ketiga, dia sudah mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya setelah dia dibawa, dia masuk dan dipakai Tuhan. Ternyata kenapa Saulus lebih terkenal daripada Barnabas di Antiokhia? Karena Saulus punya karunia mengajar. Dia punya sebagai juru bicara Tuhan. Dia menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi yang bicara, makanya di Alkitab, di dalam bagian yang kitab yang lain dikatakan bahwa Barnabas ini disebut seperti Zeus. Kalau
Saulus atau Paulus itu dianggap seperti Hermes. Saya nggak ngerti lah, pokoknya itu budaya-budaya Yunani ya. Jadi Hermes itu ternyata juru bicaranya. Jadi pembicara. Kalau bicara, wah orang kagum. Karena juga Paulus punya pengalaman-pengalaman rohani. Alam rohnya, wah dahsyat. Orang kagum, orang ikut dengan dia. Karena dia bukan saja pinter, karena dididikan dari Imam Gamaliel ya, Imam besar Gamaliel. Jadi secara kognitif, pikiran dia pintar, tapi dia juga punya pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Dan itu melengkapi Paulus untuk masuk di dalam sebuah pelayanan dan menjadi orang yang besar. Tapi lihat di sini bahwa melihat keberhasilan pelayanan yang berhasil dari orang-orang Siprus dan Kirene, Barnabas bersuka cita dan dia tidak iri dengan keberhasilan mereka. Barnabas bahkan hadir mendukung pelayanan di kota Antiokhia di mana orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Tapi terlebih daripada itu, dia juga mengajak siapa? Saulus. Kalau dia ajak, dia tahu orang ini luar biasa, pasti dipakai Tuhan. Dia punya potensi luar biasa. Dia tidak peduli sekalipun orang itu menjadi lebih terkenal daripada diri. Itulah sikap hati yang lapar, hati yang besar, tidak iri dengan keberhasilan orang. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, memberi kesempatan orang lain. Yang ketiga adalah memberi kesempatan orang lain. Ayatnya dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Dikatakan, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, maka mulailah terjadi perpisahan. Jadi kita lihat di sini ayat yang kita baca tadi, ternyata suatu kali Barnabas beserta dengan Paulus merencanakan untuk melakukan sebuah pelayanan misi. Ya, pelayanan misi. Dan setelah mereka sudah melakukan pelayanan misi, suatu kali di Pamfilia, Yohanes Markus meninggalkan mereka. Tadinya Barnabas mengajak Yohanes Markus. Yohanes Markus ini ternyata bisa dibilang keponakan daripada Barnabas. Mungkin orang bilang, wah ini nih nepotisme. Ini ngajak keponakan nih pelayanan. Tapi suatu kali waktu mereka sudah sampai di Pamfilia, tim daripada Barnabas dan juga Saulus ada di Pamfilia, tiba-tiba tanpa sebuah alasan yang jelas, Yohanes Markus itu pergi, meninggalkan mereka. Dia kembali ke Yerusalem. Alkitab tidak menjelaskan alasan apa Yohanes Markus keluar. Mungkin aja waktu dia pergi ke Pamfilia, mungkin aja kota itu dia bilang, waduh, kota itu kok sepi, nggak enak tinggal di sini, enak di Yerusalem gitu kan. Wah, agak berat lagi. Kan dia kan bawa perkamen ya, kemana-mana Saulus sama Barnabas melayani, dia bawa perkamen. Dia bilang, wah saya nggak bebas di sini, udah cuman begini, mungkin makanan tempatnya juga nggak nyaman, udah deh saya balik aja ke Yerusalem dulu. Dan waktu melihat itu, mereka tetap jalan, ya, Saulus dan Barnabas tetap jalan, sekalipun Yohanes Markus sudah tidak ikut. Tapi waktu mereka mau lakukan pelayanan misi lagi, karena Paulus berkata kepada Barnabas, idenya ini dari Paulus. Paulus bilang gini, Barnabas, kita kembali yuk ke tempat-tempat yang dahulu kita sudah beritakan Injil, kita lihat apakah pertumbuhan di sana terjadi dengan baik kepada jemaat-jemaat di sana. Dan setelah Barnabas berkata, oke, tapi saya ajak Yohanes Markus ya. Waktu dengar itu,
Paulus bilang tidak baik ngajak Yohanes Markus. Ngapain ngajak Yohanes Markus? Kan sudah ada bukti waktu di Pamfilia dia meninggalkan kita. Padahal kalau orang meninggalkan pelayanan, Paulus dengan tegas katakan nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipakai lagi. Paulus ini orangnya tegas. Kalau di dalam ininya sifatnya mungkin merah gitu ya, atau misalnya pemimpin dominan gitu. Nggak, A di atas A, B di atas B. Benar. Nggak bisa dipakai, nggak bisa dipercaya. Nanti lagi kalau dia ngalamin keadaan yang sulit, keadaan yang berat, dia juga akan ninggalin kita. Untuk yang kedua kali, jangan kita percayakan, kita belum bisa menjamin dia. Tapi Barnabas bilang, enggak, saya percaya, dia bisa, dia punya potensi yang luar biasa. Tapi Paulus bilang, enggak bisa. Akhirnya terjadi perselisihan yang tajam. Lihat ya, perselisihan yang tajam bukan sekedar ini, tapi sangat tajam. Sampai akhirnya mereka yang tadinya kompak, yang tadinya melakukan pelayanan, dua-duanya dipakai Tuhan, dua-duanya dipilih Tuhan untuk melakukan pelayanan yang besar, harus berpisah. Akhirnya Barnabas ngomong sama Yohanes Markus, ini gimana nih? Kita gak bisa ikut pelayanan misi. Lalu Yohanes Markus dan bilang sama Barnabas, Om, masa saya gak diberi kesempatan kedua, Om? Saya pasti yang waktu itu mungkin saya perutnya lagi gak enak, gak nyaman di sana. Akhirnya saya pergi. Maafin saya lah, Om, ya kan? Tapi Barnabas, iya, saya mau ngajak kamu, tapi Paulus nggak bisa, karena kamu sih yang salah, ya kan? Tapi akhirnya mereka berpisah. Paulus ngajak siapa? Silas. Tapi Barnabas tetap mengajak siapa? Yohanes. Dan mereka pergi ke Siprus. Ya udah kalau gitu pisah. Paulus tetap jalan dengan misinya, tapi Barnabas bersama dengan Yohanes Markus pergi ke Siprus memberitakan ini. Nah, pertanyaannya dari sini kita belajar ya. Kadang-kadang perselisihan itu tidak, kita ini kan seringkali kalau terjadi perselisihan cuma ada dua. Siapa yang benar, siapa yang salah. Betul kan? Pokoknya nanti dibuktikan. Kita akan lihat akhirnya. Ya, akhirnya adalah siapa yang salah kita akan kelihatan, siapa yang benar akan kelihatan. Tapi ternyata kadang-kadang kalau Tuhan mengizinkan ya, memang Tuhan gak mengizinkan perselisihan oleh karena kelemahan, oleh karena karakter ya yang belum sempurna, bisa saja terjadi perselisihan ya, terjadi beda-beda pendapat. Tapi kalau semuanya masih dalam kendali Tuhan, kadang-kadang ada alternatif ketiga, yaitu apa? Bukan, dua-duanya bukan siapa salah, bukan siapa benar. Bisa jadi dua-duanya salah atau dua-duanya benar. Ya kan? Itulah Tuhan. Tuhan itu jauh dari cara berpikir manusia yang sangat sempit. Dan apa yang terjadi? Barnabas ini karena dia DNA-nya adalah seorang encourage. Setiap kali dia melihat seseorang yang mungkin memang sudah bersalah, ya, memang sudah, wah ini gak bisa dipakai nih. Kata Paulus bilang ini gak bisa dipakai nih. Buat apa pakai dia? Tapi karena dia seorang nabi, dia seorang encourage, dia lihat orang ini punya potensi. Saya akan didik dia, saya akan ajar dia, saya akan bina dia untuk mencapai target yang Tuhan ingin. Dan hasil akhirnya saya katakan tadi, kita gak bisa lihat benar salahnya dari perselisihan yang tajam ini. Apa yang terjadi? Yohanes Markus pada akhirnya dia dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa panggil Yohanes Markus karena pelayanannya itu penting bagiku atau penting bagi kerajaan Allah. Amin. Berarti lewat Barnabas, Yohanes Markus dibentuk menjadi orang yang akhirnya betul mencapai target potensi kehendak Tuhan yang Tuhan tetapkan atas hidupnya. Oleh karena ada seorang yang lapang hati, orang yang besar hati, punya DNA encourage seseorang. Dan gak sampai di situ, bukan saja penting bagi Saulus, tapi ternyata Yohanes Markus adalah seorang penulis dari kitab Markus. Itulah Yohanes
Markus. Ya, jadi di sini kita lihat ya. Jadi perselisihan, perbedaan pendapat itu kadang-kadang Tuhan bisa pakai, ya. Tuhan bisa ubah, bahkan kutuk Tuhan bisa menjadi berkat. Tuhan berkuasa, berdaulat. Ya, jadi kenapa persoalannya Barnabas mempertahankan Markus? Yaitu adalah cara Tuhan, karena Tuhan pakai Barnabas untuk mendidik Yohanes Markus menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Oke ya, nah, jadi kita lihat di sini Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanan dan hal itu ditolak oleh Paulus karena Markus sempat melakukan kesalahan, tetapi Barnabas ingin memberi kesempatan kedua kepada Markus. Di sini sebenarnya Paulus belajarnya bahwa dulu dia bisa diterima oleh siapa? Oleh rasul-rasul di Yerusalem oleh karena memang usaha daripada Barnabas. Coba seandainya Barnabas tidak berkata-kata kepada rasul-rasul untuk membuat rasul-rasul itu percaya dengan kesaksian daripada siapa? Paulus, maka belum tentu Paulus diterima oleh rasul-rasul. Ya, tapi oleh karena ada seorang yang bernama Barnabas yang punya jiwa DNA encourage, maka dia bisa diterima. Dan mungkin Paulus tegas, Paulus benar, tidak dikatakan bahwa Paulus salah, tidak. Paulus benar. Tapi mungkin Tuhan punya rencana atas hidup Yohanes Markus. Tuhan pakai Barnabas untuk menjangkau Yohanes Markus. Dan akhirnya hal itu berhasil. Karena pada akhirnya Paulus pun mengakui bahwa pelayanan Yohanes Markus itu amat penting dalam kemajuan Injil. Luar biasa. Jadi di sini kalau kita memiliki hati yang besar, hati yang lapang, jiwa yang besar, Tuhan bisa memakai kita untuk mengalirkan kemurahan hati, kebaikan hati yang daripada Tuhan. Dan kita akan dipakai jadi orang-orang yang besar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, melalui pelajaran yang kita dengar hari ini, sharing firman Tuhan hari ini, maka kita bisa melihat ada orang-orang yang punya karunia ini. Ya, kita tahu itu adalah panggilannya dan karena dia memiliki hati yang lapang. Demikian juga mari jemaat Tuhan kita minta sama Tuhan punya hati yang lapang, punya hati yang besar, bisa melihat dengan mata Tuhan tentang potensi, tentang panggilan yang Tuhan tetapkan atas diri seorang. Ya, kalau seandainya semuanya tidak punya cara seperti Paulus, ya tentunya ada beberapa potensi-potensi yang akhirnya bisa mutiara-mutiara itu bisa lepas dan hilang. Tapi ada orang-orang yang memang Tuhan pilih, yang punya jiwa pemberi semangat, pemberi dorongan, yang akan membawa orang-orang yang mungkin sedang dalam keadaan jatuh, tapi bisa diangkat Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kembali kami menyadari Tuhan begitu luar biasa. Tanpa Roh Kudus yang menggerakkan setiap kami melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, dengan cara berpikir Tuhan yang luas, Tuhan, kami mau menjadi bejana-bejana-Mu, wadah Tuhan yang terus diperbesar Tuhan. Hati yang besar, hati yang luas Tuhan, hati yang lapang, jiwa yang besar Tuhan, Engkau karuniakan kepada setiap kami, sehingga kami boleh melihat ada begitu banyak orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, orang-orang yang tersesat Tuhan, orang-orang yang membutuhkan, yang terhilang, yang membutuhkan akan kasih Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lapang, sehingga mungkin orang-orang itu telah menyakiti hati kami, tapi kami mau melepaskan pengampunan, karena kami melihat ada sebuah panggilan Tuhan atas hidup mereka. Dan kami mau membawa mereka kepada jalan-jalan kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Tolong kami Bapa, kami boleh melihat bukan kepada diri kami sendiri, tapi oleh karena kasih Tuhan yang ada dalam diri kami, sehingga kami mau menjadi orang yang suka memberi dan berbagi kepada orang lain. Kami boleh Tuhan tidak iri akan keberhasilan orang lain, dan kami boleh menjadi orang yang
Tuhan menyadari Tuhan bahwa Tuhan memiliki panggilan khusus dalam diri seseorang, dan Tuhan akan menetapkan orang-orang untuk memenuhi panggilan Tuhan, dan pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lapar. Terima kasih ya Bapak, sebagaimana Salomo berdoa, demikian juga kami mau minta biar hikmat Tuhan turun atas kami, karena kami merindukan menjadi wadah yang besar yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan yang meteraikan firman-Mu, dan Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada kami, yang akan membuat kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan boleh lambaikan tangannya. Woi, kita mau dipakai Tuhan ya. Kalau mau dipakai Tuhan, jangan batasi Tuhan. Jangan kita batasi Tuhan, kita minta sama Tuhan biar Tuhan yang tuntun kita. Karena nggak semua orang bisa jadi Barnabas ya. Tapi ya, nanti kita minta sama Tuhan, Tuhan mau pakai kita sebagai apa? Dengan kita dengar tuntunannya Tuhan. Yuk, kita memberikan persembahan. Sebelum kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Bapak yang baik buat kebaikan-Mu, buat ajaran-Mu Tuhan. Yang sudah Kau berikan buat kami Bapak yang baik. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti Tuhan apa menjadi rencana-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan buat kami Bapak yang baik. Karena kami tahu Tuhan rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pimpin kami Bapak yang baik, pimpin kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan dituntun oleh Engkau Tuhan Yesus. Minta Tuhan yang memberi yang terbaik Tuhan buat Engkau Bapak yang baik. Ya Tuhan, apa yang kami beri Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarnya namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, ya Tuhan yang kuasa, dan jiwaku tebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan Yesus memberkati bersama kita semua. Nanti untuk pengumuman akan dibicarakan di semua via grup. Jadi belum masuk dalam grup WhatsApp boleh sama-sama minta kepada adminnya, kepada Bapak Gembala atau kepada pengurus-pengurus. Tiba saja kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bagi berdiri. Kita memuji Tuhan yang luar biasa, sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Lord Jesus. Hosanna in the highest. Let our King believe in us. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King believe in us. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be
Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan, Tuhan yang dibesarkan. Karena Tuhan, kami percaya pada saat nama-Mu ditinggikan, pada saat nama-Mu dibesarkan Tuhan, maka Tuhan yang akan menarik semua orang untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa, ini kami sebagai jemaat-Mu, bahwa kami semakin mengenal Tuhan, bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mari Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan, dalam setiap kali kami beribadah kepadamu Tuhan, biar kami semakin mengenal Tuhan, mengenal isi hati Tuhan. Dan kami mau dekat untuk senantiasa berkomunikasi, berbicara Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepada kami dan kami terus membuka hati kami, sehingga hidup kami akan mengalami pertumbuhan rohani dan hidup kami akan terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan berkati akan seluruh jemaat-Mu yang hadir. Tuhan yang tahu akan segala pergumulan dan masalah dari setiap kami. Tapi kami mau selalu berkata bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik atas kami. Bahwa segala jalan-jalannya, segala hal yang Tuhan rancangkan atas kami adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang baik bagi kami, dan memberikan kepada kami semua hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mungkin tidak bisa hadir oleh karena sakit, oleh karena kendala apapun. Tuhan yang menjamah setiap jemaat-Mu. Mereka yang sakit kami percaya oleh bilur Yesus yang berkuasa, Tuhan yang menyembuhkan setiap kami, sehingga kembali pada minggu depan mereka boleh beribadah, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan, dan lewat pada saat mereka menyembah, berdoa. Kami percaya persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab itu Bapa, kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang bekerja, Tuhan senantiasa berikan hikmat, integritas. Tuhan yang berikan kepada mereka menjadi teladan melalui pekerjaan, melalui segala hal yang mereka kerjakan. Janji Tuhan bahwa mereka akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sehingga janji-janji Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa janji-Mu, kalau kami merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka janji Tuhan perjalanan kami akan senantiasa berhasil dan beruntung. Janji Tuhan kami akan senantiasa naik Tuhan. Promosi-promosi, terobosan demi terobosan Tuhan berikan kepada jemaat-Mu. Dan kami akan semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memelihara dengan segala pemeliharaan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bersekolah, yang kuliah, yang dalam pendidikan Tuhan. Tuhan senantiasa berikan hikmat, kecerdasan, terutama oleh karena mereka percaya, mereka memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Maka juga mereka boleh menyelesaikan studi, kuliah mereka dengan baik. Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan, keperluan daripada setiap anak-anak-Mu. Sehingga mereka boleh mencapai cita-cita jenjang karir yang lebih baik. Dan mereka semakin menyadari bahwa Tuhan punya rencana atas hidup mereka, sehingga mereka akan melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, sebagaimana Tuhan memanggil mereka. Sehingga tujuan hidup mereka bukan sekedar mencari hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi biarlah mereka mengarahkan hati dan pikiran mereka untuk menggenapi kehendak Tuhan. Karena untuk itulah kami memiliki tujuan yang harus kami genapi di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan segala hal, doa-doa kami, khususnya kami berdoa Tuhan bagi kota, bagi wilayah, bagi pemerintahan bangsa di mana kami tinggal, negeri kami, baik itu wilayah DKI Jakarta di mana kami ada. Kami berdoa bagi pemerintahan kota kami, Tuhan senantiasa berikan takut akan Tuhan. Kami juga memberkati akan pemimpin bangsa, pemerintah, presiden kami Bapak Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah ya Tuhan. Kami memberkati akan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami percaya doa kami memiliki doa yang berkuasa untuk mengubah segala keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemerintah bangsa kami, sehingga keputusan yang akan mereka ambil adalah keputusan yang akan membuat
negeri ini Tuhan menjadi makmur, menjadi sejahtera, menjadi lebih baik Bapa. Kami berdoa karena tanpa Tuhan maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oleh sebab itu kami terus berdoa bagi Indonesia. Tuhan lindungi dengan kuasa darah-Mu. Kami minta pasukan malaikat Tuhan senantiasa berjaga-jaga di negeri ini, sehingga damai sejahtera, kesatuan Tuhan dijauhkan dari semua perpecahan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa kami. Kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak segala rancangan-rancangan jahat yang coba untuk memecah bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan senantiasa dinyatakan atas negeri ini, dan kami boleh melihat pertobatan terjadi atas bangsa ini. Kami rindukan setiap lutut berkelut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami rindukan Bapa, ada sekitar 250 juta jiwa di bangsa ini Tuhan, dan mereka semua membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan keselamatan, kehidupan kekal. Oleh sebab itu kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan senantiasa berdoa meminta kepada Tuhan, biar Tuhan mencurahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan, sehingga mereka boleh melihat bahwa hanya Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Bapa, biar doa-doa yang kami bawa di hadapan-Mu ini, Tuhan yang akan menyempurnakan, dan Tuhan yang bekerja, kami berserah kepada-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas negeri kami Indonesia, atas gereja Tuhan, dan atas gereja di mana kami ada saat ini, GBI Alpha Omega, dan seluruh jemaat Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri akan ibadah kami hari ini. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada semua hal yang Tuhan mau berikan dan sediakan, sehingga penyediaan Tuhan yang berlimpah itu dapat kita terima dengan sempurna. Bapa, ini tangan-tangan kami yang terangkat. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kami damai sejahtera. Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan yang mencurahkan berkat, itu berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia, kelimpahan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan terus membawa setiap kami di dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup kami akan menjadi orang-orang yang diberkati dan berbahagia sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Maka semua janji-janji Tuhan itu akan kami terima pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.